termasuk orang terkaya di dunia, saat dia masih hidup, dia berani mengatakan begini, dan muncul pernyataan ini Pak, di 2 kali terbitan Republika, koran Republika di Indonesia. Apa yang dikatakan Albert Einstein di hadapan ribuan, Steve Jobs. Makasih Pak. Kata Steve Jobs, setelah nanti saya tidak ada, tidak lama setelah itu kalian semua akan kembali ke zaman batu. Ini pernyataan Steve Jobs. Bapak Ibu, kenapa Albert Einstein, Steve Jobs berani melafazkan lafaz yang unik dan aneh ini untuk orang sekelas mereka? Kesannya seolah-olah ini adalah ramalan. Tidak, mereka adalah para ilmuwan, ahli dalam masalah teknologi. Tapi mereka lah yang menyatakan nanti kalian semua akan kembali kepada zaman batu. Kenapa mereka berani? Sekali lagi, karena sejak 43 tahun yang lalu NASA telah memprediksi bumi kita masuk ke arus sungai meteor. Dampak daripada meteor ini salah satunya menghentikan semua teknologi. Dan ini dipelajari oleh seluruh pakar dan ahli-ahli ilmuwan-ilmuwan dunia. Sekelas orang seperti Albert Einstein dan Steve Jobs menyampaikannya. Dan yang bagi kita tidak unik. Kenapa? Wong Rasulullah saja 1400 tahun yang lalu lebih sudah mengatakan saat Al-Mahdi nanti muncul, kalian sudah kembali ke zaman sekarang. Nah Bu, ini meteor tadi, saat dia masuk lumpuhlah semua teknologi. Side rate tadi juga mengandung menyebabkan gelombang elektromagnetika yang teramat sangat tinggi. Ini berdampak kepada listrik-listrik yang ada di muka bumi padam. Bukan sementara Pak, tapi selamanya. Sinyal-sinyal yang ada juga berhenti. Sudah berhenti sama sekali sinyal-sinyal yang ada. Handphone-handphone yang cakep-cakep ya, yang harganya Masya Allah. Ini Masya Allah nggak harganya? Lumayan Pak. Lumayan. 3 juta. Yang jelas saya nggak akan minta. Ini handphone macam gini, setelah meteor jatuh, dia tidak akan berfungsi sama sekali. Sampai nggak bisa dicas juga ya. Kalaupun masih ada charger, apa namanya, power bank segala macamnya, anggaplah masih ada listriknya di dalam, anggap sajalah. Ini juga sudah tidak ada sinyal. Benda macam ini akan jadi mainan di sungai, akan menjadi mainan peta umpet anak-anak. Sudah tidak berharga lagi. Televisi, internet segala macamnya sudah tidak bisa dipakai. Nah Bapak Ibu yang kami muliakan, disinilah stres manusia hidup, khususnya yang tidak beriman, yang nggak tahu masalah ini. Coba, sedang enak-enaknya dibuai oleh impian dunia, sedang dimanja-manja oleh teknologi, tiba-tiba ditinggalkan secara serentak. Waduh, setelah dukhon selesai, matahari terang, pemandangan pertama yang disaksikan orang ketika keluar rumah apa? Apa? Buka pintu rumah, debu yang tebal di mana-mana. Ya, debu yang tebal di mana-mana, mayat bergelimpangan, mayat kucing, mayat anjing, mayat burung, bahkan orang-orang yang nggak sempat menyelamatkan diri juga bergelimpangan. Yang masih hidup bergerak kayak zombie berjalan, sudah rusak bentuknya, mengerikan. Dan yang paling parah Bapak Ibu mencoba untuk mencari makanan yang ada, ternyata tidak ada satupun makanan yang tersedia. Kecuali harus menjarah ke mal-mal yang masih ada stok makanan. Itu pun kalau masih bagus. Ya, menjarah kemana-mana. Nah, yang punya duit merasa perlu uang, pergi ke bank. Bank pada tutup semua. Bawa ATM, pergi ke ke mesin ATM. Mesinnya nggak ada yang fungsi. Wah, ya Allah ya Rabbi, uang yang sekian M. Yang beruntung itu mungkin yang terlilit utang kali ya. Iya. Tapi yang jelas yang punya simpanan-simpan itu loh, yang nggak nyimpen uangnya ke Allah, ini yang kasihan Pak. Nyesel dia saat itu, uang sekian M, gigit jari. Masa depan jadi kabur semuanya. Hah. Kemudian keluarga banyak yang sakit selama 40 hari 40 malam ini, dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit gimana? Semuanya berhenti. Kenapa? Karena seluruh perobatan dan pelayanan yang ada di rumah sakit mengandalkan teh. Yang kasihan itu Bapak Ibu yang tinggal di apartemen tingkat 15, tingkat 17. Mau turun gimana? Udah nyampe di bawah, udah capek kan? Mau naik ke atas mikir. Udah nggak ada listrik. Ya Rob. Nah Bapak-bapaknya, khususnya yang ibu-bapak, ibu-ibu yang tinggal di kota-kota loh,
rumah-rumahnya diantarkan air pakai apa selama ini? Ketika teknologi musnah, masih bisa nggak air diantarkan ke rumah kita? Stres. Yang selama ini hidupnya menggunakan kompor gas atau kompor listrik, ayo gimana? Ya Allah, nggak bisa mikir dah Pak. Stres. Tapi kalau orang beriman, setelah dia mendengarkan, pantas toh Nabi mengatakan, bila kamu menyaksikan di atas langit kamu sudah beredar bintang berekor selama 3 hari sampai 7 hari paling lama, siapkanlah makanan. Nah sekarang pertanyaannya, makanan apakah yang mampu bertahan selama 1 tahun? Itu dia jawabannya Pak. Itu dia jawabannya Bu. Kurma. Masalahnya sekarang kurma yang masuk ke Indonesia sudah gap apa bahasanya? Sudah di-ban seluruhnya, sudah diambil seluruhnya oleh Cina. Iya Bu, udah susah kita mendapatkan kurma di mana-mana. Coba saja Ibu tanyakan sekarang di toko-toko herbal, di toko-toko penjualan, nggak ada Cina semua yang kuasai kurma. Mereka kayak tahu gitu loh. Ya. Oh iya, memang betul. Memang betul Bu. Pesantren kami Bu, kami wajibkan santrinya sahur dan berbuka itu dengan kurma. Kami wajibkan. Sekarang udah susah kami mendapatkan kurma. Pusat-pusat penjualan herbal terbesar di Bukit Tinggi, di Sumatera Barat itu udah susah. Mereka mengatakan kurma putus. Padahal stok kurma selama ini tidak pernah kurang. Siapa yang punya kerja? Ya. Apa? Coba lihat. Cukup 1 tahun? Ini gak cukup 1 tahun. Tapi inilah makanan yang tahan lama. Makanan yang tahan lama itu cuma ini. Kalau beras, apalagi beras yang zaman sekarang, yang tumbuhnya karena pupuk kimia, sebulan 2 bulan juga sudah hancur semua. Kalau ini Bapak Ibu, Masya Allah, ini bisa bertahan. Apalagi masih di tangkai-tangkainya. Ini bisa bertahan setahun, 2 tahun masih bisa. Minimal mengurangi tingkat stresnya kita. Masih ada 1 kurma yang dapat dimakan. 1 butir kurma itu kalau dimakan bisa bertahan untuk kita bertahan hidup 3 hari udah bisa itu. 1 butir kurma Pak, benar. Abu Ubaidah ibn Jarrah memimpin 300 orang pasukan, diutus oleh Nabi Muhammad ke satu daerah yang hanya bisa ditempuh selama 3 hari perjalanan. Nabi membekali kepada setiap 1 mujahidin itu 1 butir kurma. Atau apa kata para sahabat? Ini yang kami kenyot-kenyot. Maaf ya, kalau Ibu ketawa berarti salah bahasa Indonesia saya. Apa bahasa Indonesianya Pak? Itu yang benar. Ngomong tuh yang benar Bu. Diemut-emut, dikemut-kemut. Itu ya Bu ya. Sahabat hanya kemut-kemut. Kalau kami lapar kata mereka, kami akan masukkan. Dah, simpan lagi. Simpan. Telan habis. Nanti kalau lapar lagi keluarkan lagi. Iya, iya. Dan ini bertahan selama 3 hari. Mereka teruskan perjalanan dengan 1 butir biji kurma. Ternyata sekarang mampu dibuktikan Pak secara ilmiah. 1 butir biji kurma itu dapat menopang berat dan tubuh manusia serta energinya hanya dengan 1 butir biji kurma. 1 butir biji kurma, bukan bijinya ya. Ya. Baik. Subhanallah. Baik, kita kembali. Teknologi semuanya musnah. Inilah kenapa Bapak Muhaimin Iqbal agak sedikit serius menyampaikan kepada umat, yuk tanam kurma rame-rame. Yuk tanam kurma rame-rame. Dan kurma itu ternyata bisa tumbuh di negeri tropis ini lebih baik daripada tumbuhnya di Arab. Oh, gitu kan ya? Iya, apalagi di daerah perbukitan. Yang paling bagus tumbuhnya itu adalah daerah-daerah perbukitan. Masya Allah. Ya. Baik. Nanti bicara kurma, masalah bibit semacam nanti kita bicarakan. Ya. Saya sedikit ada ilmu tentang ini. Tentu saja yang pakarnya adalah Bapak Muhaimin Islam. Sayang Bu, 1 batang biji kurma itu sama imbangannya atau tandingannya dengan 2 hektar sawit. Sawit menghasilkan nih selama 1 hektar ya, 2 hektar selama 1 tahun. 1 batang kurma yang berbuah dengan standar juga menghasilkan, hasilnya sama Pak. Rugi kalau kita nanam sawit di tanah kita yang luas. Udahlah sawit itu ngerusak tanah.